F-15 Eagle dan Rafale inilah yang diinginkan oleh Indonesia. Indonesia diketahui sedang mencoba mendatangkan jet tempur F-15 Eagle II dan juga Rafale. F-15 Eagle II akan didatangkan Indonesia dari Amerika Serikat, sedangkan Rafale akan dibeli dari Prancis. Baik Rafale dan F-15 Eagle II kemampuannya sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Rafale sendiri pernah diuji coba oleh pilot tempur TNI Angkatan Udara secara langsung. Untuk membuktikan kemampuan-kemampuan tempur tersebut, Angkatan Udara Prancis bahkan memberikan kesempatan kepada pilot TNI Angkatan Udara untuk menerbangkannya. Pada hari Selasa siang pada tanggal 21 Agustus di tahun 2018, tepatnya pada pukul 2 siang waktu setempat, tepatnya di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dua pesawat Dassault Rafale mengudara. Pesawat pertama beregistrasi 4FO sebagai flight leader, diterbangkan oleh Kapten Vincent Dingo bersama Letkol PNB Anton Sioux Palaguna. Sedangkan pesawat kedua sebagai wingman dengan registrasi 4FN diterbangkan oleh Komandan Skuadron Udaranya langsung, yaitu Lieutenant Kolonel Moko bersama Letkol PNB Mutadi Anjar Begal Legowo. Kata TNI Angkatan Udara.mil.id. Kemudian semua hal dibedakan oleh TNI Angkatan Udara mengenai kemampuan Rafale. Dari sisi peran, pesawat ini mampu mengusung berbagai peran mulai dari reconnaissance, deliberate strike, anti-ship, air policing, air supremacy, deterrence, and ground force support. Dari sisi rancang bangun, pesawat dirancang dengan twin engine single fin, large elevons, delta wings, dan closed couple canard, serta memiliki load capability yang dilengkapi dengan 14 tour station, 5 heavy atau wet point, dan 9,5 ton external load. Dan dari sisi teknologi, pesawat memiliki berbagai sensor dan data fusion, kemampuan electronic warfare, AESA radar, advanced MMI concept, dan juga integrated testability covering all system atau self-diagnosis available. Kemudian memiliki integrated sensor suite yang cukup kompleks, di mana pesawat dapat berbagi informasi lewat data link dengan pesawat AEW dan ground station, serta dilengkapi dengan AESA radar, integrated passive optronic identification, dan juga Spectra integrated electronic warfare suite, kata TNI Angkatan Udara. Sementara F-15 Eagle II belum pernah melakukan demo terbang di Indonesia. Tapi kelihatannya Boeing yang sudah membuka kantor cabang di Jakarta besar kemungkinan akan mengikuti cara Rafale promosi ke Indonesia. F-15 Eagle II atau yang sering disebut dengan F-15X ialah jet tempur buatan Boeing untuk USAF. F-15 Eagle II merupakan kelanjutan dari pengembangan F-15 Strike Eagle agar umur pakai pesawat semakin panjang. Pasalnya F-15 dinilai masih layak pakai oleh USAF namun menjalani berbagai macam modernisasi. Dan dikutip dari Boeing.com, F-15 kemudian di-upgrade dengan versi terbaru. Boeing tetap mempertahankan kemampuan loadout banyak bagi F-15 Eagle II yang bisa setara dengan Su-35. Ongkos perawatan juga ditekan sehingga biaya operasional F-15 Eagle II menjadi lebih murah. Lantas, sampai di mana proses pengadaan F-15 dan Rafale bagi Indonesia? Dikutip dari postingan .military_balls yang mengambil dari buku Plan Bobcat, disebutkan jika pengadaan kedua jet tempur tersebut sedang diupayakan. Seperti untuk Air Combat dan Air Strike, dengan rencana pengadaan Rafale dan F-15X diupayakan agar seluruh fitur operasional dari kedua pesawat tempur generasi 4,5 dapat dimanfaatkan secara optimal. Indonesia juga menginginkan agar Rafale dan F-15 Eagle II bisa melakukan berbagai variasi taktik pertempuran, baik dalam manuver, taktik, variasi kesenjataan seperti rudal presisi baik dalam variasi AMM, ASM, ASHM, ASUM, dan lain-lain dengan jumlah yang memadai bagi operasi TNI Angkatan Udara, interoperabilitas dengan alutsista lain, dan sebagainya. Kini tinggal menunggu apakah Rafale dan F-15 Eagle II akan datang ke Indonesia atau tidak. Su-33 Flanker D milik Rusia dibekali kemampuan spesial yang tak dimiliki oleh jet tempur Sukhoi lainnya. Su-33 Flanker D saat ini menjadi salah satu jet tempur canggih yang dimiliki oleh militer Rusia. Dan sampai saat ini, jika beberapa unit jet tempur Su-33 Flanker D masih berdinas aktif dan tetap beroperasi. Dikutip dari zona jakarta.com dari airforcetechnology.com bahwa jet tempur Su-33 Flanker D melakukan terbang perdana pada tahun 1985.
Setelah melakukan terbang perdana pada tahun 1985, akhirnya jet tempur Su-33 Flanker D aktif pada tahun 1994. Perlu diketahui jika jet tempur Su-33 Flanker D punya sayap canard pada bagian depan, dan dengan adanya sayap canard pada bagian depan maka manuver jet tempur Su-33 Flanker D akan terlihat lincah. Selain terdapat bagian sayap canard di bagian depan, ternyata ada juga kemampuan canggih lainnya pada jet tempur Su-33 Flanker D. Kemampuan tersebut diketahui hanya dimiliki oleh jet tempur Su-33 Flanker D dan tidak dimiliki oleh beberapa keluarga jet tempur Sukhoi lainnya. Jika kemampuan jet tempur Su-33 Flanker D tersebut adalah Conventional Take Off and Landing atau CTOL, yang artinya bahwa jet tempur Su-33 Flanker D dapat melakukan lepas landas dan mendarat di kapal induk. Untuk bisa melakukan lepas landas, diketahui jika jet tempur Su-33 Flanker D menggunakan metode Stobarsky Jump. Metode lepas landas ini diketahui hanya bisa dilakukan oleh jet tempur Su-33 Flanker D dan juga MiG-29K. Dan untuk beberapa jet tempur Rusia lainnya sangat disayangkan tidak memiliki kemampuan tersebut. Maka dari itulah jet tempur Su-33 Flanker D dapat melakukan pendaratan dengan bantuan tali pengait pada kapal induk. Dengan kemampuan canggihnya maka jet tempur Su-33 Flanker D juga dilengkapi dengan persenjataan yang canggih. Persenjataan tersebut adalah rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke darat berupa bom. Sampai-sampai teknologi dari jet tempur Su-33 Flanker D sudah mengadopsi EFF, radar warning receiver, dan juga radio jamming transmitter. Beberapa sistem canggih pada jet tempur Su-33 Flanker D tersebut dapat memberikan sistem deteksi dan juga pelacakan. Dan tidak tanggung-tanggung, pelacakan dan sistem deteksi tersebut adalah mampu memberikan gambaran target secara real time. Dan untuk di bagian mesin dari jet tempur Su-33 Flanker D sudah memakai mesin jenis AL-31F Afterburning Turbofan. Mesin AL-31F Afterburning Turbofan pada jet tempur Su-33 Flanker D dapat memberikan kecepatan hingga Mach 2.3. Selain kecepatan maksimal, jet tempur Su-33 Flanker D juga dapat menghasilkan stall speed sebesar 240 km per jamnya. Maka dari itulah jet tempur Su-33 Flanker D dapat memberikan jarak tempuh sampai 3.000 km. Serta jet tempur Su-33 Flanker D dapat terbang sampai ketinggian maksimal hingga 17 km. Oleh karenanya jet tempur Su-33 Flanker D ternyata diawaki oleh satu orang dan sudah digunakan dalam berbagai macam operasi. Dan itulah beberapa penjelasan dari jet tempur Su-33 Flanker D yang kini masih aktif berdinas.